Ini kan saya sering ngomong di forum-forum rapat seperti ini. Main bola kita sering kalah. Sekarang main badminton saja karena sudah kalah terus kita sekarang nih. Padahal badminton itu punya kita mestinya. Sekarang mana lagi kebanggaan kita? Coba saya tanya. Kita ini tempat orang dagang. Mulai dari bangun sampai tidur lagi, tidur dan bangun lagi, semua barangnya kita beli dari luar negeri. Datanglah ke mall-mall itu, lihat di situ semua. Mudah-mudahan Presiden Jokowi bisa melihat ini, mendengar ini. Jangan sampai ada lembaga di sini, Presiden sudah minta kita produk dalam negeri, tahu-tahu ada lembaga yang memperhambat, memperlambat, mempersulit lahirnya inovasi-inovasi baru dalam bidang penelitian dan pengetahuan di Republik ini. Arti Kementerian Kesehatan ada di dalam gitu loh, ikut terlibat aktif. Nanti kita audiensi dengan pimpinan DPR biar kita rame-rame dan didampingi oleh Komisi 9. Ketemu Presiden aja biar kita bongkar ini semua. Ini kan Presiden baru ngomong, baru 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Kita harus berdiri di kaki sendiri. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Jadi gini saudaraku, peserta rapat yang saya hormati, dari apa yang saya tanya tadi antara peneliti sama Badan POM, ini sebetulnya udah terang masalahnya di mana. Jadi nyata bahwa sebetulnya penelitian apa tadi itu yang hasil riset kepada binatang itu sudah ada. Saya nggak yakin Pak Joko berani ngomong saya udah ada, itu nggak berani dia kalau memang nggak ada. Saya sih sudah ada, bahkan sudah ada kan, dan sudah diterima oleh Badan POM. Kemudian memang yang agak aneh itu apa? Kan ada diberikan kemarin kata istilahnya itu izin sementara atau izin apa tadi itu? Ya, karena mungkin dijanjikan akan ada yang dari Amerika itu mungkin ya dikasih izin dulu untuk uji klinis tahap 1. Ya semacam emergency izin ya, permit lah. Udah jalan. Masa mau masuk kedua, uji tahap kedua, masuk lagi ke etika yang pertama tadi, kan yang pertama udah selesai. Paham nggak? Ibaratkan tahapan tuh Pak Rahmat. Jadi Pak Rahmat jangan ngelus dada aja, nggak boleh. Bapak harus bersuara. Ibaratkan tahapan, ini kan tahapan satunya udah selesai. Tadinya di sini masih kurang, sudah dilengkapi. Kasih izin darurat dulu kan, tapi udah dilengkapi. Sekarang mau masuk tahap kedua, ini yang salah itu loh. Kalau memang mau fair yang kemarin jangan kasih izin darurat, tunggu dulu. Baru kasih izin kalau mau fair. Ini sudah selesai, nggak ada orang yang mati, nggak ada orang yang lumpuh, nggak ada orang pingsan, nggak ada orang yang paling-paling kalau saya baca itu ada yang kena garuk-garuk aja, gak gatal dikit. Ya nggak? Aman kan berarti? Apa masalahnya untuk di tahap kedua? Ini udah nyata. Bu Feni tadi ngomong, bukan Bu Feli, Bu Penny. Bu Penny ngomong apa tadi? Oh saya bukan ahli ini, bukan ahli ini. Yang ahlinya kan udah ini para peneliti. Saya tanya ini ya, integritas para peneliti. Apakah para peneliti kita ini mau menjatuhkan bangsa ini dari hasil penelitian mereka? Ya kan? Mau menghabisi kita dengan penelitiannya? Atau justru sebaliknya, malah justru mau memberikan sesuatu yang kontributif bagi bangsa ini? Jawaban saya pasti memberikan sesuatu yang kontributif. Ini konsekuensinya besar, saudara. Pak Menteri, konsekuensinya besar. Kalau ini bisa diproduksi di Indonesia, biayanya pasti lebih murah, efisien, distribusinya jelas, dan semua terukur. Apalagi nama kita, bangsa Indonesia. Ini kan saya sering ngomong di forum-forum rapat seperti ini. Main bola kita sering kalah. Sekarang main badminton saja karena sudah kalah terus kita sekarang nih. Padahal badminton itu punya kita mestinya. Ya kan? Sekarang udah Denmark yang main. Ya kan? Malah sekarang India udah pandai main badminton. Dulu mereka nggak pandai. Sekarang mana lagi kebanggaan kita? Coba saya tanya. Paling-paling lomba fisika itu apa namanya itu? Yang olimpiade fisika itu. Paling itu aja. Sisanya apa? Kita ini tempat orang dagang. Mulai dari bangun sampai tidur lagi, tidur dan bangun lagi, semua barangnya kita beli dari luar negeri. Datanglah ke mall-mall itu, lihat di situ semua. Mungkin Presiden Jokowi kemarin sampai menyatakan kurang lebih ya bencilah dengan produk luar negeri, mungkin karena itu.
Ini Badan POM kelihatannya lebih senang dengan barang luar negeri. Mudah-mudahan Presiden Jokowi bisa melihat ini, mendengar ini. Jangan sampai ada lembaga di sini, Presiden sudah minta kita produk dalam negeri, tahu-tahu ada lembaga yang memperhambat, memperlambat, mempersulit lahirnya inovasi-inovasi baru dalam bidang penelitian dan pengetahuan di Republik ini. Mana lagi coba? Kampus-kampus seperti Undip itu harus diberi tempat. Tunjukkan dirinya ke dunia internasional. Coba bayangin kalau mereka berhasil ini, berapa banyak peneliti luar negeri yang akan datang ke Undip untuk belajar. Sekarang kan kita yang belajar ke luar negeri yang banyak. Kita berobat ke luar negeri. Kita kasih uang ke luar negeri. Orang datang ke Penang, datang ke Singapura, datang kemana? Kenapa kita? Ini karena ini nih. Saya minta pimpinan tegas hari ini putusan ini, kalau perlu rapatnya tutup sekarang aja. Sudah buat kesimpulannya, memerintahkan pada pemerintah untuk menyelesaikan inovasi, segera inovasi ini dalam bidang pengembangan vaksin COVID-19 ini yang disebut dengan vaksin Nusantara ini. Kalau enggak ya ini bisa lambat. Sebetulnya pertanyaan masih banyak tadi belum dijawab oleh para peneliti kita. Pertanyaan saya, berapa lama lagi mereka akan produksi dan seterusnya kan masih banyak tadi. Tapi kalau memang kita ini sudah begini, ya udah terang menurut saya, udah ada titik terangnya, ya saya kira sudah. Nggak usah panjang sekali, panjang lebar, nggak enak kita sama Bu Penny. Ya kan, nggak enak sama Badan POM. Atau kalau ini kan sebetulnya penelitian kalau nggak salah kan Balitbangkes ikut. Pak Selamat ada nggak di situ? Jawab dulu Pak. Pak Selamat ada nggak di penelitian ini? Atau orangnya Bapak? Tapi orang Balitbangkes yang Bapak utus ada apa tidak? Iya, udah sama kayak Ibu Penny. Ibu Penny kan kepala, bukan penelitinya dia. Kan sama. Tapi Bu Penny yang bacakan hasilnya kan gitu. Iya kan? Ya Bu Penny ngomong saya nggak paham ini, kan saya bukan ahlinya, ya sama sama saya juga paham. Tapi kan kronologisnya kita tahu. Berarti Kementerian Kesehatan ada di dalam gitu loh. Ikut terlibat aktif. Ini kan yang ngomong siapa? Kepala Balitbangkes. Dokter Selamat. Apalagi yang kurang coba? Udah terang nih Ketua, Ibu Ketua. Jangan sampai berkerut Ibu Ketua urusan ini. Segera diselesaikan. Usul saya kesimpulan diganti dengan bunyi begini. Bahwa Komisi 9 DPR RI mendesak atau meminta pada pimpinan DPR RI untuk menyampaikan hasil keputusan rapat kita langsung kepada Presiden. Itu mengikat tuh. Nanti kita audiensi dengan pimpinan DPR biar kita rame-rame dan didampingi oleh Komisi 9. Ketemu Presiden aja biar kita bongkar ini semua. Ini kan Presiden baru ngomong, baru 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Kita harus berdiri di kaki sendiri. Saya gitu, kalau memang nggak mau nih kesimpulan seperti ini, ya udah itu aja. Kan ini kan cuma mandatori, bukan mandatori banget ya, pokoknya ya artinya ya segeralah gitu loh. Karena tadi hanya miskomunikasi kok, ini Prof Amin masih ada orangnya nih. Prof Amin mengatakan ini hanya miskomunikasi saja yang bisa diselesaikan. Gitu loh. Kenapa kok masih diperlambat? Saya izin pimpinan Ketua, kalau memang nanti keberatan dengan kesimpulan ini kita ganti, ya sudah kita membuat kesimpulan akan mendesak atau meminta pimpinan DPR bersama dengan Komisi 9 untuk menghadap pada Presiden. Biar jelas. Menanggapi statementnya Bu Penny yang terakhir soal demokrasi. Ini kan juga demokrasi. Ini kan bukan demokrasi. Dari tadi ini penelitian kok. Kalau penelitian ini objektivitasnya tinggi. Kalau mau dibuat demokrasi, Ibu kalah. Ini semua fraksi di sini setuju kok ini bahwa Ibu harus segera mengeluarkan itu uji klinis. Ini bisa dikelilingkan kok, ini mulai dari PDI sampai ke P3 ini setuju ini. Tuh udah segera dikeluarkan izinnya. Itu demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Walaupun suara terbanyak itu salah, nggak ada urusan. Karena suara terbanyak, suara yang paling benar itu demokrasi. Itu konsekuensi. Justru kami tidak mau bawa ini ke ranah itu. Kita mau bawa ranahnya itu penelitian, saintifik. Ya Ibu udah paham lah, kan Ibu juga dokter dari Amerika.
Ya enggak? Jadi karena itu menurut saya ini jangan kesana kemari gitu. Tolonglah ini demokrasi apa, itu enggak tepat menurut saya. Argumennya itu enggak. Jangan dibawa-bawa kemana, udah ini sekarang kita tawarkan segera memberikan izin uji klinis tahap kedua. Kalau nggak mau memberikan izin uji klinis nggak apa-apa Bu, ini kan sampai tanggal 17, Ibu boleh pilih dua. Satu memberikan izin, satu tidak memberikan izin, itu namanya independensi. Kami nggak ada urusan, Ibu mau pilih nomor satu memberikan izin, atau menolak yang kedua tidak mau memberikan izin, nggak apa-apa, kita biarkan dulu. Nanti kalau nggak memberikan izin kan kita lihat dulu nanti rakyat ngomong seperti apa, kan gitu aja. Kan begitu, kita kan bukan mengintervensi nih saudara. Silakan. Ibu kalau keberatan ngasih izin nggak apa-apa, bilang aja tulis nggak berikan izin, selesai. Yang penting tanggal 17 Ibu kasih keputusan. Memberi izin atau tidak beri izin, kan itu kesimpulan ini sebetulnya. Bukan berarti kalau kita tulis begini Ibu merasa tertekan harus kasih izin, jangan. Kalau perlu hari ini Ibu sampaikan nggak mau kasih izin juga nggak apa-apa sebetulnya. Ini kesimpulan kita hapus semua. Gitu loh. Kan jelas gitu loh maksud saya itu. Jadi jangan ke sana kemari, harus adil. Ini juga nggak konsisten. Tadi yang soal emergency use authorization nggak ada yang begitu-gituan. Langsung keluar aja, nggak ada keadilan di situ. Langsung aja. Jangan-jangan kalau Sputnik masuk ke Indonesia terima juga itu. Tahu nggak Pak Fadoli, Sputnik itu apa? Nanti dikira makanan dari Jepang, Sputnik itu vaksin dari Rusia. Iya, ini nanti datang tiba-tiba masuk, datang lagi, terima lagi. Kami ini nggak rewel sebetulnya ya soal-soal yang emergency authorization, mohon maaf sebetulnya kalau perlu dibuat panja EU, ya pokoknya itulah. Kalau kita buat lagi panjang itu kan repot sekali, cocok juga tuh rasa-rasanya mau meneliti gimana sih mereka buat ini gitu loh. Penelitiannya pakai apa, ya enggak? Tapi inilah Bu Ketua, silahkan berikan kesempatan kepada Bu Penny. Kalau Bu Penny mau mengganti redaksi, silahkan kita dengar, ya enggak? Seperti apa? Tapi kami tawarannya seperti ini. Ini juga bukan maksa. Ibu boleh nggak setuju dengan ini, nggak apa-apa. Kami ganti kesimpulannya, kan sudah saya tawarin ke tadi. Kalau Bu Penny nggak setuju, kita ganti redaksinya, mendesak atau meminta kepada pimpinan DPR untuk segera mengkomunikasikan hal ini langsung dengan Presiden bersama dengan Komisi 9. Saya ingat Ketua, periode yang lalu waktu saya pimpinan di sini, Undang-Undang PMI Palang Merah Indonesia nggak selesai di sini, ribut di sini. Kita ketemu Wapres, Wapres datang ke sini kita undang, bukan sebagai Wapres dia, tapi sebagai Ketua Umum PMI, datang ke sini, selesai urusannya. Selesai undang-undang PMI lahir. Ini juga memang aneh, seperti kata Kak Dewi Asmara atau Kak DA. Ya kan? Biasanya Kementerian Kesehatan itu nggak kasih ruang nih Badan POM. Periode yang lalu saya ketua panja undang-undang Badan POM itu, Prof. Amin. Nggak selesai kenapa? Kemenkes itu lebih sulit tuh. Ditahan habis, nggak dikasih ruang tuh. Kenapa? Karena kalau mereka kuat, hilang satu dirjen di Kementerian Kesehatan, tuh Dirjen Parmalkes ini. Otoritasnya berkurang. Ini harus dibongkar semua yang gini-gini. Ya kita bukan orang bodoh kok. Kita kan orang sekolah, udah saya bilang dari tadi, kita orang sekolah. Kami di sini udah setuju semua. Benar kan? Udah selesai semua draftnya. Tinggal pemerintah aja mau datang, nggak datang tuh Kemenkesnya. Oh itu ada Pak Oscar tuh masih sekjen periode yang lalu. Ada itu Pak Oscar kok. Tapi nggak jadi Badan POM-nya. Ini Ibu Penny komunikasi terus sama saya undang-undang itu. Kita dukung habis. Ya enggak? Nah sekarang saatnya Bu Penny bersama rakyat. Iya kan? Jangan pakai demokrasi nggak tepat. Demokrasi itu udah pemilu aja, biar urusan demokrasi urusan partai-partai. Urusan demokrasi urusan partai-partai. Udahlah, jangan masuk ke ruang itu. Ibu pejabat publik yang netral dari partai politik. Jika ibu tidak netral dari partai politik akan saya gugat. Karena ibu pakai uang negara. Sama dengan Prof. Bambang juga, harus netral, Prof. Walaupun di belakang cita-cita nggak apa-apa lah, tapi kalau di publik nggak boleh. Begitu Ketua, terima kasih. Terima kasih.